pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi masalah pendapat. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kombes Iman ya, tadi juga disinggung oleh Prof. Supardi gitu. Memang dalam KUHP kita yang baru ini memang RJ restoratif justice kan diakomodir gitu ya. Oke, ini sudah masuk P19, sudah tahap 1, sebentar lagi kemudian akan cepatlah menuju ke P21. Akankah ada langkah-langkah hukum untuk RJ saja lah, ini kan payung hukumnya juga sudah jelas. Saya justru melihat memang intensi penyidik itu mengarahkan ke situ. Harusnya kan tidak demikian. Sehingga saya membaca corak penegakan hukumnya itu mengikuti arahan Solo begitu. Kenapa demikian? Solo minta itu? Iya, kenapa demikian? Saya tafsirkan itu adalah begini. Janji penyidik itu kan setelah gelar perkara khusus itu kan akan memanggil saksi fakta yang meringankan dan ahli dari para tersangka yang sudah diajukan. Justru itu yang kami tunggu-tunggu. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Dan sudah lama tidak ada update. Tapi tiba-tiba ketika ada pergerakan di Solo dengan datangnya ES dan DHL, dan memang mereka keduanya menginginkan restoratif justice, barulah kemudian ada tindakan pelimpahan berkas ini dari penyidik kepada jaksa. Yang di dalam pelimpahan itu ada 2 hal. Pertama, mengakomodir adanya restoratif justice. Yang kedua, mengancam dalam tanda petik. Itu gertakan itu maksudnya? Ya, gertakan yang dalam tanda petik mengancam orang-orang yang nggak mau restoratif justice, ya ini akan ke persidangan. Kekeliruan daripada ancaman itu dari sisi prosedur adalah pertama, penyidik Polda itu melangkahi statement mereka sendiri yang sudah menjanjikan akan memanggil ahli. Berarti Bang Kosi, menurut Anda ini sengaja ditunda-tunda kemarin menunggu KUHP baru berlaku? Bukan menunggu KUHP baru, menunggu atensi Solo. Solo maunya gimana? Oh, ternyata setelah ada pertemuan Solo katakan, ayo lanjutkan. Tapi bentar, ini kan nampaknya jadi menuding bahwa polisi ini bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Tadi parameternya jelas. Kalau dia sesuai prosedur, harusnya komitmen yang pertama adalah pemanggilan saksi dan ahli yang meringankan sesuai dengan hasil gelar perkara khusus. Itu belum ya? Belum sampai hari ini begitu loh. Kok tiba-tiba setelah ada peristiwa Solo langsung dilimpahkan? Seolah-olah biarinlah limpahan dulu. Toh nantinya juga akan ada petunjuk dari jaksa, apalagi berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Tidak mungkin juga kita tahan di penyidikan akan lengkap. Akan selalu ada petunjuk jaksa, apalagi menggunakan pasal yang pasti akan berubah. Jadi saya melihat memang ada corak ya Solo yang mengagitasi proses penegakan hukum sehingga tidak lagi mengikuti apa yang sebelumnya sudah dikomitmenkan oleh penyidik Polda. Kalau menurut Anda, dugaan Anda nih? Nah, yang pertama, disimpangi tahapannya. Yang tadinya akan memanggil ahli yang meringankan, saksi yang meringankan. Yang kedua, kenapa itu segera di follow up setelah ada kunjungan ES dan DHL ke Solo yang mereka minta restoratif, seolah-olah itu sudah dipenuhi dengan adanya permaafan, lu proses secara hukum. Kenapa? Karena Jokowi menyatakan secara permaafan sudah diberikan, tetapi perkara proses hukum. Dan proses hukum untuk bisa lepas nggak cukup dengan maaf Jokowi, dia harus mengajukan restoratif justice. Dan restoratif justice itu nanti akan dijadikan sarana untuk memecah belah. Kubu yang mau minta maaf, yang sudah tunduk oleh geng Solo, nanti bisa dilepaskan. Nah, kubu yang ngeyel, yang nggak mau minta maaf, padahal belum jelas kesalahannya apa, belum jelas juga ijazah itu apakah hasil apa palsu, belum ada putusan hukum terkait itu, nah dibawa ke persidangan. Jadi saya pikir begini ya, strategi pecah belah kubu Jokowi yang dirasakan hari ini oleh kami itu biasa saja bagi kami. Karena begini, sederhana saja, kalau seluruh rakyat saja sudah bisa dipecah belah selama 10 tahun, ada cebong kampret, itu kan di periode Jokowi perpecahan itu. Nah, sekarang apalagi di kubu kami. Tapi sekali lagi kami tegaskan, datangnya Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis tidak berpengaruh sedikit pun terhadap komitmen perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Justru semakin menegaskan mana hitam, mana putih, mana pejuang, mana pecundang. Bang Rifai, tudingannya serius loh Bang. Ya, kembali lagi itu kan hanya sekedar pendapat ya. Enggak direspon dulu Bang. Kembali lagi tidak mungkin lah Pak Jokowi mengagitasi penyidikan, gimana caranya ya.
Pak Jokowi sudah jadi warga negara biasa, bahwa sebagai pelapor ada kepentingan mungkin, tapi tidak mungkin melakukan direction itu sangat. Dan kami sudah tahu dari awal kok bahwa kami dapat informasi bahwa bulan Januari itu memang pelimpahan. Justru kami juga bertanya pada penyidik. Bang Koji nggak dikasih? Nggak ada informasi sama sekali. Kami pelapor harus dapat informasi karena dikenal SP2 surat perkembangan hasil penyidikan itu secara tertulis. Justru yang kami tanyakan adalah lebih kurang ini kok ahli nggak muncul-muncul, saksi nggak muncul-muncul, padahal yang punya kepentingan kan para tersangka. Dari sejak penahanan loh, janji akan mengajukan sudah kita kirim loh surat resminya, nama-namanya lengkap, ya, ahli pidana 2, ahli ITE sudah ahli bahasa sudah ada. Yang punya kepentingan yang mengajukan. Sudah kami kirim. Sudah kita kirim, datang. Kalau perlu tiap hari. Kalau saya jadi lawyer saya tiap hari. Wah, udah ada janji, karena sudah ada janji akan mau dipanggil, kami komitmen menghargai janji dari penyidik Polda. Alih-alih kami dipanggil tiba-tiba pelimpahan. Ini. Ya, baru itu silakan. Nah, itu kan tugas profesi masing-masing, selesaikan. Jangan dilimpahkan persoalan itu ke kami. Kami nggak ada urusan di situ. Kalau kami tugas kami adalah kehadiran di Solo, tiba-tiba ada pelimpahan, itu kecurigaan dari Bang. Dari awal kami, yang tadi saya bilang, kami sudah tahu di bulan Januari, mereka sudah ada namanya rendik. Di bulan Januari itu akan ada pelimpahan untuk mulai dipelajari. Bahkan kami mendesakkan dari Desember. Belum siap katanya gitu kan. Nah, lalu kita juga mana tahu Bang Eki mau datang, siapa yang tahu gitu ya. Tahu-tahu beliau datang, memang diakomodir difasilitasi teman-teman Rejo datang. Kami juga pasti kabari di Jakarta udah nggak mungkin berangkat gitu ya. Itu mendadak sekali kan. Kalau kami tahu kan kami dampingi karena di situ ada pengacara juga Bu Neti gitu ya. Harusnya sama pengacara di situ. Ada polisi aktif juga info di sana. Ada 2 polisi aktif yang kami terima. Saya terima notulen tidak ada polisi aktif. Bahwa sebelumnya datang saya nggak tahu. Tapi kalau notulen yang saya baca apa hasil pertemuan dan itu secara protokoler notulennya. Ada permintaan maaf, ada dimaafkan gitu ya. Lalu ada mencoba mencari penyelesaian secara hukum. Ada permintaan maaf ya? Kalau kata Mas Roy kan nggak ada tuh. Ya silakan aja kalau gitu ke sana mau ngapain? Mau makan rujak bersama atau gimana kan gitu. Jadi silakan aja ditafsirkan ya. Tapi buat kami nggak penting. Yang penting ada satu ya. Mungkin jelas bahwa Pak Jokowi begitu legowo memaafkan. Itu nggak gampang loh ya. Mungkin kalau saya sendiri saya nggak maafkan gitu ya. Karena sudah demikian damage ya. Tapi beliau yang awalnya tadi arahan kepada kami lanjutkan ke sidang, tapi beliau langsung memaafkan dan kami cukup terkaget-kaget. Di antara pihak pun terjadi perdebatan gitu ya. Loh kok semudah itu gitu kan. Tapi ya kembali lagi kita harus mengutamakan kepentingan klien. Dan memang secara hukum itu dimungkinkan. Nah kembali ke restoratif itu kan sebenarnya kan keuntungannya bukan keuntungan pelapor loh. Sekalipun itu win-win ya, tapi kembali lagi itu adalah lebih kepada kepentingan tersangka. Jadi nggak ada yang diuntungkan juga. Buat apa juga buat kami gitu. Kalau nggak ada kunjungan juga. Tapi masalah restoratif justice ini kan juga sudah disebut pada saat Komisi Percepatan Reformasi Polri begitu. Itu disebutkan waktu itu di awal bahwa ya kalau bisa sebenarnya ini kan tidak lanjut dari kegagalan mediasi, lalu saat sudah ditersangka ditawarkan restoratif. Tapi karena dalam proses mediasi semua menolak, akhirnya restoratif dengan cara mengendap-endap, sembunyi, lalu minta maaf gitu. Tapi bagi kami nggak ada masalah lah. Merasa dihianati. Nggak ada masalah lah bagi kami. Kita kan justru ini mengkonfirmasi Jokowi itu siap memaafkan asal strategi pecah belahnya berhasil. Dan saya katakan untuk saat ini memang berhasil saudara Jokowi memecah belah. Saya mau tambahin sedikit nggak? Kembali ke yang tadi ya. Jadi bahwa RG itu ditawarkan di Komisi Reformasi bukan oleh kami loh ya. Mereka kami pasif. Tapi ternyata Pak Jokowi begitu legowo sekalipun arahan ke kami. Nah, kembali lagi bahwa ini pecah belah, saya nggak sependapat. Jadi memang secara hukum berarti bisa dikuatkan oleh Prof. Ini pilihan. Ini kan tersangka bertanggung jawab pribadi-pribadi. Ini bukan kolektif kolegial. Mereka boleh mengambil RG, mereka boleh menolak RG. Itu hak dari pribadi masing-masing. Bukan karena RG lalu wah tidak kompak. Yang tidak RG wah ini ngelawan terus. Itu hak pribadi masing-masing karena pertanggung jawabannya masing-masing. Dan kami pribadi menghargai semua sikap. Anda mau RG silakan, Anda mau terus membuktikan juga silakan. Bahkan kalau Pak Jokowi sendiri ya, kepentingan terakhir adalah kemarin kita sempat challenge juga. Ini kalau sebuah RG gimana? Mas, tetap kami penting untuk ke sidang apa? Agar clear soal ijazahnya. Dan berdasarkan kekuatan hukum tetap. Jadi kalau semua RG kan nggak mungkin. Jadi juga menurut saya Pak Jokowi tidak akan setuju kalau semua jadi RG. Karena ada kepentingan utama di situ. Kedua, beliau juga ingin nama baik dipulihkan dan itu hanya bisa melalui pengadilan. Baik. Prof, tadi Anda juga terkaget-kaget begitu ya, mengetahui bahwa informasinya saksi yang meringankan dan segala macam sudah diberikan ke pihak kepolisian tapi belum diproses sejauh ini. Justru pelimpahan berkas sudah dilakukan. Ada apa ini, Prof? Ya, mungkin ya soal waktu yang belum tepat ya. Mudah-mudahan nanti dalam konteks
P19 nanti itu ada petunjuk dari jaksa untuk memberikan kesempatan bagi para tersangka menghadirkan saksi meringankan dan ahli yang meringankan. Itu melompati prosedur nggak sih, Prof? Tadi pertanyaan Kalau dari Bang Haji. timeline-nya Ya, gimana? kalau menurut saya sih melompati prosedur. Karena apa? Karena memang sudah diberikan kesempatan, sudah mengajukan, sudah ada permohonan. Tapi kok tidak diberikan kesempatan, ada apa kan gitu? Itu kan jadi Harus tiap hari nggak? Tadi Bang Rifai bilang tiap hari aja gitu. Ya saya Gimana kira kan sebenarnya? tiap hari mungkin bisa saja dilakukan kalau seandainya punya waktu untuk itu. Tetapi menurut saya kan tidak perlu seperti itu selama sudah ada kesempatan, sudah ada permohonan, dan itu hak bagi seorang tersangka untuk menghadirkan itu. Dan itu sebenarnya teknis saja. Soal nanti bagaimana analisis dari penyidik kan akhirnya kembali alat bukti yang lain. Jadi menurut saya memang sebaiknya segera dipenuhi ya hak dari tersangka, permohonan dari tersangka melalui penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan supaya menyempurnakan proses penyidikan ini dan tidak menjadi pertanyaan di dalam persidangan nanti apakah hak tersangka itu dipenuhi, karena KUHP yang baru ini justru memberikan perlindungan yang sangat baik kepada para tersangka, kepada pihak-pihak yang misalnya menjadi korban juga dilindungi, tetapi prioritasnya harus ada keseimbangan. Nah, kembali soal keadilan restoratif tadi itu, memang yang terpenting adalah bagaimana memulihkan hubungan kedua belah pihak ini tadi itu. Jadi memulihkan hubungan supaya menjadi saling memaafkan, saling berdamai. Tapi nampak-nampaknya Mas Roy dan kawan-kawan tidak akan melakukan itu. Dan Pak Jokowi pun juga sebenarnya tidak akan melakukan itu dalam konteks yang tertentu supaya apa? Kebenaran material ini menjadi terjawab. Karena nanti kalau seandainya ini keadilan restoratif masih menjadi misteri lagi, apakah ijazahnya asli atau palsu belum terjawab. Maka sudah bertahun-tahun kita menguras energi supaya mendapatkan kepastian. Lebih baik di dalam persidangan, tetapi sekali lagi semuanya berjalan secara elegan sesuai hukum acara yang ada. Dan hak kewajibannya juga dipenuhi, hak kewajiban terpenuhi dan menggunakan asas praduga tidak bersalah, dan kemudian semuanya dijalankan secara transparan, secara independen, secara akuntabel. Saya kira ini ada pertunjukan yang baik, pembelajaran bagi masyarakat, bagaimana mempertanggungjawabkan sebuah perbuatan yang telah dilakukan. Gitu. Oke, menarik. Bang Hozi, jadi nggak akan RJ? Enggak lah, dan sejak awal kan narasi damai itu bukan dari terlapor, kan lucu. Selama saya berpraktik jadi pengacara, biasanya inisiatif untuk minta damai itu dari orang yang dilaporkan. Kok dari pelapor berkali-kali, baik dengan secara langsung atau melalui relawan atau meminjam pihak ketiga gitu. Bukan dari Pak Jokowi katanya intinya. Enggak, ya nggak mungkin lah dari Jokowi. Tapi yang jelas itu justru makin meneguhkan keyakinan memang ada masalah. Sebab kalau tidak ada masalah kan sejak awal harusnya bisa ditunjukkan. Sebab kalau tidak ada masalah kan sebenarnya tidak perlu ada Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara. Sebab kalau tidak ada masalah kan tidak perlu juga jauh-jauh sampai 9 bulan hari ini atau bahkan nanti sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi sekali lagi karena ini sudah sampai tahap ini memang mau tidak mau harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mengklirkan masalah ini bukan dengan perdamaian atau maaf-maafan. Oke, Bang Rifai terakhir. Jadi berkas akan segera disiapkan begitu ya menuju ke pengadilan. Kesiapan dari Pak Jokowi sendiri gimana? Nggak, beliau ready ya. Mudah-mudahan juga kalau buat kami P21 agar lebih cepat sidang. Itu membuktikan juga bahwa kami memang pengen sidang sesuai kepentingan kami. Nggak nunda-nunda bahwa ya? ada beberapa tersangka yang mau turun dari gerbong kereta api ya kami hargai gitu ya. Pak Jokowi hadir nanti dalam sidang sebagai saksi. Dan Pak Jokowi siap. Ready betul untuk ke sidang menjelaskan. Bahkan siap kok katanya. Itu yang kenapa penting juga satu Prof, kenapa kami juga ingin ke sidang? Ini sudah banyak yang Tapi kalau turun dari gerbong kereta api ketika kereta api itu kencang itu biasanya kan terlindas itu. Tapi satu hal yang penting di sini, korban di sini bukan hanya Pak Jokowi. Banyak institusi juga sudah teraduk-aduk, UGM, KPU dan segala macam. Mungkin kalau semua terang menerang juga institusi itu mereka bisa dipilihkan dengan baik. Jadi ini menurut saya ini hal yang paling baik adalah ke sidang, kita semua dukung. Siap agar hadir, semua terang siap menjadi menerang. saksi Pak Pasti, Jokowi. kalau itu 100%. Oke, kita tunggu nanti keberlangsungan seperti apa ya. Semoga P21 cepat dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana bukti-bukti dipaparkan dalam persidangan. Terima kasih Prof. Terima kasih Bang Hozi. Sama-sama. Terima kasih banyak.